Ngafe atau nongkrong di kafe menjadi bagian dari kehidupan warga perkotaan. Tapi, sejak ada aturan royalti lagu bagi pelaku usaha, belakangan ini ngafe tak lagi seindah dulu. Di sebuah kafe di Jakarta Selatan ini misalnya, suasananya sepi, sunyi, tak ada lagu, musik instrumental, atau suara alam apapun yang diputar menemani pengunjung sambil menikmati menu-menu yang disajikan. Biasanya, kita menikmati hidangan sembari mendengarkan musik hits tanah air. Namun saat ini tentunya berbeda, lebih sunyi dan lebih sepi. Di tengah polemik pengenaan royalti musik di ruang komersial, para pemilik usaha memilih hati-hati. Daripada harus bayar royalti yang jumlahnya cukup lumayan, yaitu sebesar Rp60.000 per kursi per tahun, wajib bayar royalti tidak hanya berlaku untuk pemutaran musik dan lagu. Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dharma Urat Mangun menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak royalti yang harus dibayarkan ke produser rekaman yang merekam suara tersebut. Besaran royalti yang dipukul rata Rp60.000 per kursi untuk semua kategori usaha juga dinilai memberatkan. Ada restoran atau kafe yang mungkin, saya nggak tahu, 1 miliar sebulan penjualannya. Ada kafe atau restoran yang hanya 15 juta per bulan. Masa bayarnya sama? Aturan ini belum ada alat ukurnya. Di suatu tempat, musik siapa yang dipasang? Berapa kali dipasang? Karena itu akan menentukan pembagiannya nanti. Kan nggak jelas. Pelaku usaha berharap ada solusi dan jalan tengah soal polemik royalti musik di ruang komersial agar segera memberikan kepastian bagi semua pihak. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyono, iNews melaporkan. Polemik anggaran Pemkot Depok yang mencapai Rp1 miliar hanya untuk pengadaan kopi saset mencuat ke publik. Salah satu anggota Dewan mengkritisi besarnya anggaran yang dinilai tidak wajar. Polemik ini bermula dari kritik yang dilayangkan anggota DPRD Depok, Hengki, yang menyoroti besarnya anggaran makan minum Pemkot Depok termasuk pengadaan kopi liong. Tak disangka, kritikan ini ditanggapi keras anggota legislator senior Mazhab yang menyebut bahwa Hengki tidak menyampaikan data secara utuh dan tidak berdasarkan pada realitas terkini. Karena anggaran makan minum itu untuk kebutuhan 1 tahun, polemik ini pun membuka tabir dinamika politik di balik pengelolaan anggaran daerah yang semestinya dibahas secara objektif, berlandaskan data dan bukan sekedar kritik sepihak. Mazhab menambahkan jika anggaran Rp1 miliar merupakan bagian dari anggaran makan minum yang disahkan pada periode pemerintahan sebelumnya. Suasana politik di lingkungan DPRD Kota Depok pun memanas setelah polemik rumah tidak layak huni juga ikut mencuat ke publik. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kesal dengan bau tidak sedap dari TPA Bangkonol, warga nekat membawa bungkusan sampah dan membuangnya di kantor lingkungan hidup Pandeglang, Banten. Bahkan warga sempat memblokir jalan dan juga menyita truk sampah yang akan masuk ke TPA. Ratusan warga Bangkonol dan Desa Tegal Longok berunjuk rasa di depan TPA Bangkonol, Pandeglang. Mereka mengaku sudah tak tahan dengan bau sampah yang disebabkan dari tumpukan sampah. Bahkan warga sempat menutup akses jalan, serta membajak 1 unit truk sampah yang akan menuju TPA Bangkonol. Tak hanya itu, warga lalu membawa sampah dalam plastik lalu dibuang di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang agar merasakan bau busuk dari sampah tersebut. Kami datang ke Setda untuk bertemu dengan mereka-mereka, tapi ada yang tidak bisa ditemui dan ada beberapa yang bisa ditemui. Dan itu pun tidak ada hal yang bisa menjamin bahwa sampah ini akan di stop. Maka cara represif seperti hari ini, cara demonstrasi lah yang kemudian menjadi cara terakhir kami, dan kami akan memblokir semua jalan. Sementara itu, Pemkab Pandeglang mengaku TPA Bangkonol masih menggunakan sistem open dumpling sejak 13 tahun terakhir. Padahal, Pemkab Pandeglang sudah menerima bantuan keuangan khusus sebesar Rp40 miliar dari Pemkot Tangsel. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah mengeluarkan keputusan tanggal 18 Agustus nanti adalah cuti bersama. Keputusan ini sekaligus merubah keputusan 18 Agustus libur nasional. Keputusan diambil 3 menteri yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB.
Langkah pemerintah ini diambil agar masyarakat punya kesempatan merayakan kemerdekaan serta perlombaan 17-an. Selain itu, cuti bersama juga diharapkan dapat menggeliatkan dunia pariwisata di tanah air. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membuat lapangan pedal di 3 taman yang terintegrasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga Jakarta bisa berolahraga pedal gratis. Pramono Anung akan membuat lapangan pedal yang bisa diakses secara cuma-cuma oleh warga Jakarta. Pramono pun menyempatkan diri untuk mengecek lokasi yang nantinya akan menjadi lapangan pedal. Meski gratis, namun Gubernur Jakarta tetap mengenakan pajak untuk olahraga pedal, lantaran pajak olahraga sudah tercantum dalam undang-undang. Kesal dengan kebijakan kenaikan PBB hingga 250%, warga menyoraki Bupati Pati yang ikut dalam arak-arakan hari jadi Kabupaten Pati ke-702. Kekesalan warga juga memuncak usai Bupati menantang warga yang menolak kebijakannya tersebut. Warga menyoraki Bupati dan PLT Sekda Kabupaten Pati yang ikut dalam iring-iringan Hari Jadi Pati ke-702 di alun-alun Kabupaten Pati. Aksi ini sebagai bentuk protes usai kenaikan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan PBB P2 sebesar 250%. Selain itu, warga juga menumpahkan kekesalan mereka usai PLT Sekda menyita donasi pedemo dengan mengerahkan Satpol PP. Silahkan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan merubah keputusan. Kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo juga sudah meminta maaf karena sempat menantang massa untuk berdemonstrasi menolak kebijakannya. Kita takut, tidak takut, terserah, jangan 50.000. Sama saya saja. Akibatnya, warga berencana menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang, menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku terkejut karena nilai pajak naik lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ia meminta Bupati Pati untuk mengkaji ulang kebijakannya karena akan memberatkan warga. Gubernur juga meminta Pemkab Pati membuka ruang dialog publik agar suara rakyat benar-benar didengar sebelum kebijakan diberlakukan secara luas. Dari Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari Bandar Judol. Polisi memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan.